terkenal. Tadi dalam khotbah saya katakan Stanis orang yang sederhana, taat. Tapi saya mau katakan satu sisi ketidaktaatan Stanis. Satu waktu Stanis sedang berdoa di kapela di komunitas SPD di Kuluhun, dan saya masuk dengan stola ungu di tangan. Lalu saya taruh stola, kenakan kepada Stanis. Saya bilang, Pater, saya mau mengaku. Lalu dia berdiri, buka stola, taruh, dan saya pikir dia ke kamarnya. Saya tunggu, ternyata dia tidak datang. Dan saya keluar, saya tanya, Stanis, mengapa engkau lari? Dia bilang, saya tidak pantas dengar pengakuan dari kamu pembesar. Stanis dari sisi yang lain bahwa kita katakan dia taat, tapi dalam circumstances tertentu dia kurang taat. Paroki di mana dia bertugas, saya masuk di paroki Balibo, dia pindah, sehingga saya memanggil dia sebagai nenek moyang yang masih hidup. Lalu menariknya beliau, dia sebagai pastor paroki, dia atur jadwal misa di kapela, di stasi misa jam 6 sore, di pusat paroki jam 8 malam. Pulang dari stasi mobilnya macet, umat tunggu sampai jam 12 malam. Uskup dengar, uskup marah, karena di paroki bisa sampai terlambat seperti itu. Ketika pertemuan di keuskupan, dia duduk paling depan. Uskup marah, dan contohnya paroki Balibo, pastor parokinya Stanis. Uskup begitu marah. Pulang sampai di kamar makan, pastor rekannya itu orang India. Kasih tahu Stanis, Pater Stanis, tadi itu Bapak Uskup marah sekali ya. Marah apa? Marah tentang kita di Balibo. Saya tidak dengar. Saya tidak dengar. Padahal duduk paling depan. Duduk paling depan, tapi dibilang saya tidak dengar. Dia tidak ada beban apa-apa. Sementara pastor parokinya harus memikul beban, karena begitu banyak pastor yang komentar tentang Balibo. Itu tentang Stanis. Yang berikut saya tanya kepada Pater Wendy. Wendy, apa yang kamu tahu tentang Stanis? Baik, Pater Stanis sempat jadi saya punya pastor pembantu. Dia paling tidak suka kalau saya komentar, saya boleh masih muda, Abo sudah senior tapi pernah jadi pastor pembantu saya. Tapi satu hal yang menarik dari dia menolak tua. Dia tidak mau disebut sudah tua. Dia ganti kata tua itu dengan kata usia indah. Iya, Pater, usia indah. Dia tidak mau dibilang opakah, aboga, dia bilang tidak, saya masih muda, masih kuat. Sehingga kalau kami jalan bawa mobil, dua-duanya tahu bawa mobil, tapi dia harus yang bawa, tidak boleh saya yang bawa, karena dia bilang kau masih muda, saya harus tuntun. Jadi terima kasih untuk pengabdian dan teladan hidup. Oke, terima kasih banyak. Agora harus supaya Jay. Desculpa o uso dito. Sorry, saya mesti tanya pagi pastor dito. Amo Jay, unsay tabo tatene ko na ba amo Stanis durante hamutuk ho amo Stanis ya Timor Leste. Tuhan, tapi dalam hotel mo sa hotel. Hotel mo sa hotel. Hotel mo. Tapi dalam muda, no? Muda semangat. Oke, umur tua, semangat muda. Menurut Pater J. Turmai, I want to ask you, Father Pravur, for media. Pravur, you live together with Father Stanis a couple of years. So I want to ask you, what did you know about Father Stanis? Ya, obrigado para o tempo nebe for my house. Amo abo ho hawami kumdadi dadi. Mereka dua satu komunitas. So Amo Stanis is very disciplined, Sangat disiplin very punctual, and very active. dan sangat aktif. Oke, obrigado. Selanjutnya Pater Paul. Apa kata Pater Paul tentang Stanis? Pater Stanis, kami tidak bersama dalam satu komunitas dulu, tapi satu hal yang saya lihat waktu kami bersama ke Kupang,
dengan mobil. Itu saya bilang, Pater Stanis saya suruh lebih tua, jadi dia duduk di depan. Saya sebagai sopir, dia duduk di depan. Di belakang Pater John dengan beberapa suster CIE waktu itu. Lalu saya lari cepat sekali, mobil itu saya bawa tempat saya. Dia bilang begini, jangan terlalu cepat, nanti kita tidak sampai. Saya bilang gini, kita cepat supaya lebih cepat sampai. Dia bilang tidak, kalau lebih cepat lagi kita tidak sampai. Baik Pater Stanis itu. Oke, terima kasih banyak. Anak murid, Pater Anton. Baik, terima kasih. Saya sebagai anak paroki, paroki Ekusi, saya tidak mengalami Pater Stanis di sekolah, tapi sebagai pastor paroki, iya. Yang saya lihat itu Pater senantiasa setia melayani umat, tetapi sesudah tidak jadi pastor paroki, setiap kali kalau ada acara di Ekusi dan beliau pasti diundang, dan setiap kali juga selalu ada. Jadi kalau saya hadir juga, maka saya tahu pasti bahwa Pater Stanis juga pasti hadir dalam acara-acara itu. Jadi itu memberi kesan sesuatu yang luar biasa bagi saya, tentang kesetiaan, tetapi juga tentang kehadiran yang senantiasa kami rasakan sebagai umat parokinya. Jadi sekalipun bukan sebagai pastor, tapi beliau masih tetap mengikuti kami dari waktu ke waktu dalam setiap kesempatan acara-acara di Ekusi. Jadi saya juga terinspirasi untuk menjadi imam itu karena melihat kesaksian hidup dari Pater Stanis. Kayaknya tidak pernah marah itu. Saya tidak pernah lihat beliau marah sebagai pastor. Mungkin marah diam-diam dalam hati barangkali ya. Tapi kalau mengungkapkan saya tidak pernah lihat. Profesiat Pater untuk Mas Imamat ini menjadi inspirasi bagi kami semua. Mungkin tidak sampai 50, tapi kami berjuang untuk Oke, baik Pater Anton. Pater Stanis itu mengerti spiritualitas Maria. Dari semua perkara dia simpan di dalam hatinya. ya. Berikut kita tanya kepada ini Suster. Karena Ekusi itu cinta pertamanya seorang Stanis sebagai misionaris. Oke, Suster bisa bicara. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Pater Stanis seorang pendoa. Karena dengan doanya yang begitu hebat, kami masuk suster, jadi pastor. Saya dan kakak saya di sana. Kakak saya dan saya karena kesaksian hidup Pater Stanis. Waktu itu bekerja keras di kebun. Waktu itu asrama putra kepalanya Pater Stanis, asrama putri Suster Kristofora, SSPS masih hidup. Kami kerja keras buat sayur sendiri setiap hari siang, tidak tidur karena mereka dua itu mencintai kebun, tanam sayur. Laki-laki punya sebelah, perempuan punya sebelah. Tapi harus kerja sendiri-sendiri, jangan ganggu laki-laki, jangan ganggu perempuan, perempuan jangan ganggu laki-laki. Dalam hal itu Pater keras sekali. Tetapi dia mencintai kami semua, mendidik dengan hati. Spesial untuk Stanis. Stanis sendiri buka dan kita lihat apa yang ada di sini. Ini bukan hadiah seperti 10 tahun yang lalu. Kalau 10 tahun yang lalu kami memberikan hadiah kepada Stanis, HP-nya yang dia lupa di sekarang ini hadiahnya agak lain. Dia Stanis sendiri ambil, harap terima dengan 2 tangan. Saya kasih dengan sebelah tangan, tapi Stanis terima dengan 2 tangan. Berat. Langsung buka. Jesus go, ben Jesus, onyanai, lau amor tu kami yang susah, ladihan batu,
loka selamat dalam las jalani raka tujuh Inilah wajah Pater Stanis Bes Stanis Topong SPD. Gambar ini dilukis oleh seorang staf kedutaan Indonesia yang ada di Dili. Karena kebetulan saya kadang-kadang kerja juga di kedutaan Indonesia, sehingga saya minta beliau yang gambar. Kalau kita bayar gambar seperti ini bisa $150, berarti sekitar $2 jutaan, hampir $2 juta. Tapi karena saya minta dan dia adalah teman saya, maka saya cuma beli selendangnya dan beliau yang gambar dan dikasih spesial untuk Pater Stanis. Saya pikul jauh-jauh dari Dili hanya untuk seorang Stanis karena ini senior kami. Terima kasih banyak para fans, congratulations sama Stanis. Untuk menutup itu baik kepala Rumah SPD pastorakan dari Pater Stanis selama 3 tahun di paroki Oekusi. Oekusi. Oke, next. Saya Pastor Simon Sidosagun dari Witihama, 16 tahun di Timor Leste, sekarang saya di Keuskupan Jayapura. Saya Almeida, berada di Keuskupan Agung Dili. Saya sebagai asisten chanceler Keuskupan Dili. Antonio Kamnahas SPD dari Oekusi Timor Leste, tapi sekarang sejak beberapa tahun lalu bekerja di Seminari Tinggi Ledalero, Maube. Saya Pater Paul Kerans SWD dari Waipalu. Ya, Waipalu. Dili sebagai anggota Dewan Regio SWD Timor. Nama saya Pater Prakul Dundu SPD dari Kus